Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga tetap sehat dan semangat. Bertemu kembali di channel YouTube Lintas Pena. Kita kali ini akan membahas tentang mata pelajaran budaya Melayu Riau di kelas 10, yaitu tentang sejarah perjuangan rakyat Riau masa kolonial. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu memahami materi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan semoga video ini bermanfaat. Nah, di sini yang kita akan bahas di materi ini adalah yang pertama, yaitu nanti Riau menyerang Portugis, kemudian menyerang Belanda, Inggris, dan Jepang, kemudian mengusir Inggris dan Jepang, dan juga tentang masyarakat adat. Banyaklah buah perkara buah labu rasanya sedap. Banyaklah tuah perkara tuah Melayu bertanggung jawab. Apalah tanda batang dedap, pohonnya rindang daunnya lebat. Apalah tanda orang beradab, bertanggung jawab sampai ke lahat. Kita masuk di poin materi yang pertama, yaitu tentang Riau menyerang Portugis. Boleh dikatakan, penduduk di kawasan yang dinamakan Riau sekarang ini merupakan orang awal yang menyerang Portugis di Malaka. Sebagaimana dikemukakan oleh Suardi MS, Sultan Husain dari Kerajaan Gasib Siak dan Narasingha II dari Indragiri bergabung dengan kekuatan Laskar Melayu di bawah kendali Hang Nadim di Bintan. Dari pesisir Riau, mereka langsung menyerang Malaka di tahun 1512 dengan titik temu di Muar Johor. Tapi serangan mereka dapat dikatakan Portugis di bawah pimpinan Fernão Pérez de Andrade. Ketika Portugis menyerang Aceh tahun 1547 Siak, Bukit Batu dan Bengkalis bangkit kembali dengan menggabungkan diri ke dalam pasukan Aceh untuk mempertahankan hak sesama saudara mereka atas tanah, marwah, dan tumpah darah. Nah, ini adalah sketsa bagaimana kondisi Malaka pada abad ke-14. Yang kedua, menyerang Belanda, Inggris, dan Jepang. Taufik Ikram Jamil dan kawan-kawan di tahun 2018, pada tahun 1759, Raja Mahmud di Siak yang didampingi panglimanya Said Umar menyerang Guntung di muara Sungai Siak. Mereka berhasil merampas benteng Belanda yang kemudian mengusir bangsa tersebut dari daerah itu. Kemudian penguasa Siak Sultan Alamuddin Shah bersama panglimanya Muhammad Ali mengusir Belanda sampai ke Malaka. Pada tahun 1782, dengan mengumpulkan orang-orang di pesisir timur Sumatera, selain di Kepulauan Riau sendiri, meletuslah Perang Riau. Wilayah ini sempat bebas dari Belanda, kemudian Raja Haji mengejar penjajah itu ke Malaka. Menurut sejarawan, kemenangan ini adalah kemenangan bangsa Asia Tenggara terhadap satu dari 4 bangsa di dunia yang waktu itu memiliki armada laut terkuat, yakni Belanda. Tapi akhirnya Raja Haji tewas dalam pertempuran dengan Belanda di Malaka 1784. Selama 19 tahun, Belanda harus pusing keliling menghadapi serangan Tuanku Tambusai yang berperan tidak saja di Riau sekarang, tapi juga di Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Keberanian Tuanku Tambusai yang bernama asli Muhammad Saleh itu menyebabkan ia dijuluki sebutan Harimau Padri dari Rokan. Tuanku Tambusai meninggalkan Riau menyeberangi Selat Malaka, kemudian menetap dan sampai wafat di Negeri Sembilan. Tahun 1850-an, pertempuran melawan Belanda digelorakan dari Ratih, Indragiri Hilir di bawah pimpinan Panglima Besar Sulong. Ini bermula karena Belanda meminta Panglima Besar Sulong tunduk pada Kesultanan Riau Lingga di bawah pimpinan Sultan Sulaiman. Sementara Panglima Besar Sulong tetap mengaku bahwa Sultan Mahmud Muzaffar yang dipecat Belanda dan menggantikannya dengan Sulaiman. Seluruh rakyat Ratih seperti Kota Baru dan Kuala Patah Parang bersatu melawan bangsa asing ini sampai Panglima Besar Sulong tewas dalam suatu pertempuran.
Perlawanan yang mengerikan diperlihatkan oleh Datuk Tabano dari Bangkinang Kampar. Sebagai pemimpin perlawanan rakyat Limokoto, meskipun dibayang-bayangi kedatangan 1.000 orang pasukan Belanda tahun 1898, Datuk Tabano tidak mau menyerah. Datuk Tabano wafat setelah rumahnya diserang pasukan Belanda, namun ia masih sempat menyabetkan pedang kepada pasukan Belanda yang membunuhnya. Sultan Zainal Abidin berperang melawan Belanda pada tahun 1901 sampai 1904 dengan Belanda. Sultan akhirnya ditangkap oleh Belanda di Pasir Pangarayan, dibuang ke Sukamiskin sebelum akhirnya dipenjara di Madiun, dan ia meninggal di wilayah Jawa tersebut. C. Masyarakat adat melawan penjajah. Permusuhan antara Belanda dengan orang laut terjadi karena penolakan kerjasama yang direncanakan Belanda dengan orang laut. Akibat penolakan, Belanda menciptakan fitnah tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang laut terhadap lalu lintas laut. Belanda menuduh orang laut sebagai perampok yang merampas barang-barang bawaan kapal ketika melintas di Selat Malaka. Kelompok orang laut memerangi Belanda yang bermukim di Bengkalis. Perlawanan orang laut membuat Belanda tidak dapat melakukan berbagai aktivitas ekonomi dan pemerintahannya. Kelompok masyarakat Akit juga pernah berperang melawan Belanda tahun 1930 sampai 1931 masa kerajaan Siak oleh Sultan As-Sayyid Syarif Qasim Tsani Abdul Jalil Saifuddin. Peristiwa peperangan antara Akit dengan Belanda terjadi di Bengkalis. Tokoh Koyan yang berperan menjadi panglima perang dari Akit dan mampu memukul mundur pasukan Belanda. Masyarakat adat Tapung juga melakukan perlawanan terhadap Belanda abad ke-17 di hulu Sungai Siak. Datuk Panglima Dalam atau Dalung menjadi komandan perang di Tapung dan berhasil melumpuhkan kapal terbesar pasukan Belanda. Perjuangan masyarakat adat Sakai juga dilakukan terhadap Jepang. Masyarakat Sakai disebut pasukan tradisional elit yang tak dapat dikalahkan Jepang. Peralatan tradisional yang digunakan seperti kojo, sumpit atau damak, keris, dan tempuling. Ini adalah tunjuk ajar Melayu sebagai penutup dari materi ini. Apa tanda berani mulia? Berani tidak mengambil muka, berani tidak menganiaya, berani tidak paksa memaksa, berani mengikut adat lembaga, berani tegak di jalan Allah, berani membela agama, berani membela kaum keluarga, berani membela bangsa dan negara, berani membela tuah dan marwah, berani membela hak miliknya, berani tidak mengada-ngada, berani tidak membuat durhaka, berani tidak membawa celaka. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.